Ya, halo teman-teman semua, jumpa lagi nih di Bincang-Bincang Nusantara. Di episode kali ini kita udah kedatangan teman-teman CPNS dari Kementerian Pertanian nih. Nah, kan bulan lalu kita udah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ya. Jadi kayaknya hawa-hawa bela negaranya tuh masih kerasa banget. Nah, di sini aku tuh pengen tanya teman-teman CPNS dari Kementerian Pertanian ini soal bela negara gitu. Tapi sebelum lebih jauh ya, mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya sama para narasumber kita yang keren-keren ini. Mungkin dari yang paling barat dulu ada Mbak Sri. Boleh Mbak Sri? Iya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Sri Hastuti. Kebetulan saya dari Bangka Belitung dan penempatannya di BRMP Bangka Belitung. Eh, Jabatan saya sebagai pengawas benih tanaman. Terima kasih Mbak Dea. Terima kasih kembali Mbak Sri. Oke, mungkin bisa lanjut ke Mbak Melina nih. Gimana nih Mbak Melina nih? Halo Mbak Dea, terima kasih waktunya. Perkenalkan, aku Melina dari Direktorat Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya ke Mas Wowo nih. Gimana Mas Wowo? Halo, selamat malam semuanya. Iya, Iya, boleh. Mm-mm. perkenalkan. Nama saya Hernowo. Saya di Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias di Cipanas, Cianjur. Untuk formasi, saya arsiparis ahli pertama. Oke, oke. Ya, Boleh cukup lanjut. sih. Oh iya, terima kasih juga Mas Wowo. Mungkin kita lanjut ya ke yang paling jauh nih. Dari Kalimantan ada Mas Zaki. Halo Mas Zaki. Halo, perkenalkan. Nama saya Muhammad Jaki Lutfi. Untuk jabatannya analis SDM, aparatur ahli pertama. Untuk penempatannya saya di BPTU HPT Plehari, Kalimantan Selatan. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Mas Zaki. Oh, Nih, aku udah nyuruh yang lain perkenalan, tapi ternyata aku belum kenalan teman-teman ya. Maaf nih ya, berasa paling tenar nih ya. Jadi perkenalkan juga, saya Deus Amalia. Saya Pranata Humas di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Oke, mungkin tadi kan aku udah sepil-sepil sedikit ya, kita mau bahas soal bela negara nih. Dan aku yakin, wah ini pasti aku udah yakin ada jawaban-jawaban yang seru banget nih dari teman-teman semua. Mungkin aku mau tahu gimana sih kalau dari Mas-Mas dan Mbak-Mbak di sini gitu, eh, cara membangun kesiapsiagaan bela negara di kalangan ASN tuh gimana sih gitu? Karena kalau orang kan di luar taunya ASN mah sama aja sama orang-orang yang kerja di kantoran gitu. Boleh nih, siapa dulu ya? Mungkin Mbak Sri dulu kali ya. Mbak Sri, boleh Mbak Sri? eh, apa ya kira-kira? Kayaknya sih peningkatan pemahaman dan kesadaran ideologis, di mana kan ASN apa ya, aparatur sipil negara itu perlu memahami bahwa bela negara tidak selalu bersifat militeristik kan, melainkan harus dengan penguapan nilai-nilai Pancasila, ideologi Pancasila, kesetiaan kepada NKRI, terus pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Mm-mm. Apalagi ya, oh iya, sosialisasi nilai-nilai dasar bela negara harus menjadi bagian dari pelatihan ASN secara berkelanjutan. Menurut Hmm, aku sih gitu. Gimana nih gitu ya. menurut rekan-rekan yang lain? Mm-mm. Jadi sebenarnya kerja yang benar pun udah bentuk dari jadi bela negara kita ya. Mungkin kalau misalnya dari eh, Mbak Mei ini gimana kalau Mbak Mei? Kalau ngomongin soal kesiapsiagaan bela negara di kalangan ASN sih, aku pribadi ngelihatnya kayak gini ya, kayak bela negara itu kan luas banget gitu. Jadi nggak cuman Mm-mm. soal kayak ikut-ikut wajib militer atau latihan Mm-mm. baris berbaris, tapi kayak lebih ke gimana kita sebagai aparatur sipil negara itu bisa hadir buat masyarakat gitu. Jadi fondasinya tuh ada di kesadaran dulu nih gitu. Jadi ASN tuh harus sadar kalau misalkan tugas kita tuh sebenarnya bagian dari menjaga kedaulatan negara gitu. Gitu. Jadi cara ngebangunnya tuh bisa lewat penanaman nilai-nilai Pancasila, integritas, dan cinta tanah air gitu. Jadi kayak fondasi mentalnya dulu. Terus ASN juga perlu untuk dibekali wawasan kebangsaan yang relevan sama kondisi zaman sekarang. Kayak gitu di era Mm-mm. digital apalagi kan. Di bela negara Mm-mm. itu bisa berarti menjaga ruang digital kita tetap sehat, nggak ikut-ikutan nyebar hoax atau ujaran kebencian kayak Mm-mm. gitu-gitu. Ya.
Oh, berarti pokoknya bela negara tuh bisa salah satu bentuknya juga up to date ya gitu. Kita harus tahu nih Bisa. lagi ada isu apa Hmm, gitu Mbak ya. Oh, keren benar, keren jangan keren. sampai menyebar yang hoax-hoax Oh, gitu, oh, Mbak. oh, oh, oh. Apalagi kan banyak Gitu. banget sekarang Mbak ya kayak hoax-hoax gitu. Iya, orang-orang Oke. tuh liar. Iya. Ah, bener banget Mbak. Nah, tapi coba kita denger nih kalau Mas Wowo ini kan kayaknya kalem nih. Ada gimana sih Hmm. Mas kalau misalnya dari Mas Wowo gitu kalau bela negara tuh gitu. Kalau dari saya sendiri sih, menurut saya ya yang utama sih kita harus paham sama sadar soal ideologi negara kita gitu, Pancasila. Kan Hmm. dari Pancasila itu kan turunannya banyak banget tuh. Hmm. Kayak yang dari Mbak yang tadi sebutin itu kan Hmm. udah tuh nilai-nilai Pancasila di situ kan. Apalagi sekarang kita lihat kan generasi kita gitu yang Gen Z kan banyak banget itu apa kesadarannya sama pemahamannya tentang ideologi negara itu kayaknya kurang ya. Jadi Hmm. kalau kalau kata saya sih ya kita harus menumbuhkan pemahaman dan kesadaran ideologi Hmm. Pancasila. Mm-mm. Nah, Jadi jangan gitu. cuma tahu doang ya, tapi harus paham banget Iya gitu betul, Mas ya. iya Oh, betul oke. Mbak gitu. Kalau Heeh. Mas Zaki gimana nih Mas? Kayaknya udah ya siap banget nih menjawab nih Mas. Nah, kalau menurut saya sendiri, kesiapsiagaan bela negara ASN itu bukan senjata aja misalnya, Hmm. tapi soal semangat melayani dengan sepenuh hati. Mm-mm. Artinya kita itu berorientasi pelayanan sesuai dengan core value nilai ASN. Kesiapsiagaan itu dibangun lewat integritas, kerja kerja secara profesional, dan Mm-mm. juga cinta tanah air yang bisa kita implementasikan secara kehidupan di atau kegiatan sehari-hari mulai dari di rumah atau dimanapun di kantor juga. Mm-mm. Kalau di kantor itu bisa mulai dari kita menolak gratifikasi, menjaga netralitas, sampai Mm-mm. teladan di lingkungan kerja. Semua itu eh, ke bentuk bela negara yang diimplementasikan oleh para Mm-mm. ASN. Misalnya Mm-mm. juga bisa menjaga kebersihan di ruangan kerja, menggunakan batik di kantor. Itu salah satu bentuk kesiapsiagaan bela negara Mm-mm. dengan menggunakan sosial secara bijak, membagikan konten yang positif. Mm-mm. Intinya ASN itu siap bela negara kalau dia sadar bahwa setiap tindakan kecilnya itu ikut menjaga Indonesia tetap kuat dan bermartabat. Terus mungkin Hmm. ini ya, kita udah sampai di penghujung podcast kita pada sore hari ini gitu ya. Tenang aja gitu, semoga aja ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana gitu kan. Dan semoga Amin. kita bisa Amin. ketemu lagi ya. Kita nggak tahu kapan gitu, tapi kita ketemu aja dulu gitu kan ya. Gitu. Oke, mungkin sekian dari aku deh ya sebagai host podcast pada sore hari ini. Terima kasih Mas Zaki, Mbak Mei, Mas Sama-sama. Wowo, dan Mbak Sri. Sama-sama. Sama-sama. See Oh. you in the next podcast. Di next podcast kita selanjutnya.